Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bagian kedua, kita memasuki bab akhlak kita ketika kita bersama hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah baik mereka beriman atau tidak beriman. Bagaimana kita bersosialisasi yang baik kepada mereka dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kitab Khuluquna karya Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Hafid. Khuluquna ma'ibadihi utai piro-piro budi pekerti kita iku tetap sertane piro-piro hamba-hambane Allah. Akhlak kita ketika kita sedang bersama hamba-hamba Allah. Perlu diingat hamba Allah ini ialah semua ciptaan Allah. Baik yang buruk, baik yang baik, baik yang muslim atau non-muslim. Bagaimana? Yang pertama, nuhibbu likulli abdin. Cinta sapa kita likulli abdin maring saben-saben hamba, amana kang iman sapa abad. Billahi kelawan Allah, mencintai apa? Ma ing apa wae nuhibbu kang mencintai sapa kita ing ma li anfusina krana pira-pira awak dhewe kita. Yang pertama kita mencintai hamba-hamba Allah khususnya yang beriman kepada Allah. Kita mencintai mereka seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kita suka bersih, kita suka rapi, kita suka dipedulikan, kita suka didengarkan. Sama. Ketika kita suka seperti itu, lakukanlah kepada orang lain. Adab yang pertama. Yang berikutnya, nasfaku alaihim wa narhamuhum. Walah sapa kita ing atase ibad wa narhamuhum lan walas sapa kita ing ibad. Adab yang berikutnya kita merasa lemah lembut dan welas asih kepadanya. Ketika mereka butuh didengarkan, kita dengarkan. Ketika mereka butuh untuk diberi nasihat, kita beri nasihat. Ketika mereka butuh ditemani, kita temani. Kita ada rasa welas asih. Bahkan ada di riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ciri-ciri orang yang gagal dan orang yang celaka itu orang yang mana sifat welas rahmatnya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang berikutnya, nuwakirul kabir. Ngurmati sapa kita ing wong sing sepuh. Kita menghormati orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua umurnya atau yang memiliki uban walaupun cuma sedikit ubannya. Kalau kita sama-sama tua, berarti kita yang lebih tua. Kita hormati walaupun bukan Islam, saudara seiman. Karena orang tua tidak harus seagama. Ini akhlak kepada hambanya Allah. Yang keempat, nar'afu bisogir. Lembut sapa kita bisogir kelawan bocah cilik. Yang akhlak kepada berikutnya ialah kita merasa senang dan lembut sayang kepada anak yang masih kecil, masih balita terlebih-lebih, atau masih di kelas TK atau SD, atau siapapun yang lebih muda dari kita lembutkan ucapan kita, perilaku kita, karena kita punya rasa sayang tadi, peduli. Walaupun bukan saudara kandung, walaupun teman sendiri, teman sekamar, teman ngopi, teman kerja, kalau itu lebih muda, kita lembutkan. Kalau itu lebih tua, kita hormati. Seperti ini akan terjadi nanti kualitas saudara seiman dimanapun dia berada,
insya Allah timbul dan turunlah rahmat Allah di tempat itu. Di tempat semakin adem ayem dan semakin banyak sunnah Nabi Muhammad SAW menyebar. Akhlak yang berikutnya, naqbalul ihsan wa nujazi alaih. Nampa sapa kita al ihsana ing agawe bagus. Wa nujazi alaih lan bales sapa kita alaihi ing atase ihsan. Kita menerima semua kebaikan dari orang lain. Terima kasih. Belajar ngomong terima kasih. Kita apresiasi orang yang memberikan suatu kebaikan kepada kita dan kita juga membalasnya. Membalas artinya bukan berarti kita harus sama dengan apa yang kita rasakan. Karena kemungkinan orang yang diberi mungkin tidak mampu untuk mengimbangi apa yang telah mereka dapatkan. Tetapi jika dia ingin membantu untuk ingin berusaha untuk membalasnya, balaslah kebaikan tersebut. Tidak harus sama. Ketika ada orang diberikan uang dan dia tidak memiliki uang, bagaimana cara membalasnya? Mendoakan, mengucapkan terima kasih, mendoakan. Bahkan banyak sekali cerita-cerita orang-orang soleh ketika mereka hidup bahagia di dunia dan di akhirat, sebab ketika saat dia di dunia suka sekali memberi sedekah kepada orang-orang, bukan karena dia ingin dipuji atau ingin memberi, tetapi ingin mendengar untayan-untayan kata mutiara, doa-doa dari mereka. Karena itu juga bisa membuat mereka senang di dunia dan di akhirat. Dan Allah tidak pernah membatasi rahmat yang turun kepada hambanya dengan cuma bagaimana mereka membalas kebaikan dari orang lain. Apakah sama? Tidak. Allah tak pernah membatasi kebaikan dari siapapun. Yang penting ikhlas. Akhlak yang berikutnya, wa natajawazu anil isaah wa nasfah. Ngepuro sapa kita anil isaah saking keoloan. Wa nasfah lan tegese yang ngepuro sapa kita. Kita lewati semua rasa sakit yang diberikan kepada kita. Rasa sakit yang kita terima dari teman, atau dari saudara, atau dari orang mungkin tak dikenal, yang tiba-tiba melontarkan kata atau sikap yang menyakiti kita. Kita lupakan, natajawas. Kita lupakan. Wanasfah, dan kita beri maaf. Kita maafkan, kita lupakan, tak ada yang membekas dalam hati kita. Berusaha seperti ini. Inilah ajaran dan arahan dari baginda besar Nabi Muhammad SAW. Kita melihat mereka itu sama-sama hamba Allah. Masya Allah. La naghdab. Yang berikutnya, orang muring-muring sapa kita. Li anfusina krono manfaat marang awak dhewe kita. Pira-pira awak dhewe kita. Bal balik naj'al natenu kita ghadabana ing muring-muringi kita lillah krana Allah wa ridana lan natenu kita ing ridho kita lahu krana Allah. Kita jangan sampai berusaha. Kita nggak marah karena ada kemanfaatan, kepentingan pribadi untuk kita. Melainkan kita berusaha jadikanlah marah kita dan ridho kita, senang kita hanya untuk Allah. Kita di tempat kerja dimarahi, entah itu benar atau entah itu salah, usahakan. Marah tadi kita letakkan kepada karena Allah. Kalau kita sedang emosi di jalan raya, kita usahakan malah tadi karena Allah. Artinya apa? Artinya kita boleh emosi, boleh kita luapkan emosi kita. Tapi bukan berarti kita luapkan, kita tidak memberikan batas. Tetapi kita batasi, yaitu dengan pagar kalimatullah, ikhlas. Tidak ada unsur untuk kepentingan pribadi. Oh, kamu nggak tahu saya ini siapa? Orang dikenal di sini. Bukan menumpang seperti itu ya ikhwan. Para saudara seiman, para santri, mboten.
Tetapi kalau misalnya marah di jalan raya, semisal ada orang nyabrang sembarangan, boleh kita marah, boleh. Karena kita peduli. "Mas, jangan begitu Mas, nggak boleh Mas. Iki kalau sampean nggak noleh, lek ditabrak ya apa Mas?" Itu boleh, emosi boleh, tapi dibatasi ikhlas. Bukan gara-gara mungkin sampean, apa namanya, mobil, takut lecet dan macam-macam, mboten. Tetapi ikhlas peduli kepada orang lain, jadikanlah marahmu tadi untuk Allah dan hanya untuk Allah. Begitupun rasa senang. Wala tatasyawafu anfusuna. Lan ora amrih ndelok kepingin bronto anfusuna pira-pira ati kita ila ihsani ahadin maring ulihe agawe bagus salah suci minal khalq saking makhluk. Akhlak yang berikutnya, hati kita jangan sampai terus-terusan melihat orang lain ketika orang lain itu kita inginkan supaya memperlakukan kita sebaik mungkin. Jangan. Biarlah orang itu apa yang dia lakukan. Dia memiliki hak, punya pikiran sendiri, punya hati sendiri. Kita sebagai orang janganlah terlalu mengontrol orang lain seakan-akan orang tersebut harus memperlakukanku sebaik mungkin. Seakan-akan aku ini punya tempat, aku punya kawasan. Perbaikilah aku. Oh, bukan perbaiki. Hormati aku. Hormati aku. Puji aku. Ngono. Terus cium tanganku. Cium tangan. Atau apa, mboten saged ngoten niku. Karena akhlak kita kepada mereka, kita selama ini mengawasi Allah dan Allah mengawasi kita. Kita tidak pernah berkata, "Hormati aku," tapi sikap kita seperti berkata, "Iki lho aku, hormati aku." Itu juga sama. Hati kita jangan sampai menoleh ke hal yang serupa. Jangan sampai kita memang memperbaiki akhlak kita kepada mereka karena benar-benar ikhlas, bukan karena ingin balasan. Apalagi ketika kita mempunyai kedudukan di tempat itu dan kita ketika dihormati, yang paling bahaya orang itu sendiri yang dihormati. Ketika sampai hatinya menoleh kepada hal-hal yang ingin dipuji atau ingin dihormati, maka yang celaka dia sendiri, bukan orang lain. Orang lain Masya Allah dapat pahala husnudon, akhlakul karimah, hormati orang tua, hormati guru, hormati teman, hormati ustadz, masyayikh, ustadzah, muallim, muallimat. Tapi yang paling bahaya orang yang dihormati ketika dia sudah merasa berat hati dan sampai kok nggak sama ketika mereka tidak melakukan penghormatan yang sama. Nah, ciri-ciri mereka sudah memasuki kawasan berbahaya. Hatinya mulai sering menoleh ke hal-hal yang tidak baik. Wala yamna'una i'tidauhum. Akhlak yang berikutnya. Qala al-musannif, lan ora nyegah ing kita i'tidauhum apa ulihe nglaranine wong akeh ibad alaina abot ing atase kita minal ikhlas saking ikhlas fin nusih ing dalem ulihi nasihat lahu maring iki ibad wa isda'il ihsani ilaihim ha ing dalem nerusno agawe bagus ilaihim maring ibad. Akhlak yang berikutnya, jangan sampai dan kita berusaha jangan sampai hati kita merasa berat sekali dalam melakukan kebaikan kepada mereka, apalagi berat hati melakukan keikhlasan ketika kita memberi nasihat, sebab mereka sering sekali meluapkan rasa sakit dari mereka untuk kita. Menyakiti kita atau orang terkasih kita seperti keluarga, seperti tetangga kita, teman kita, nggak suka kepada kita. Tetapi yang disakiti bukan kita, tapi siapa? Teman, atau keluarga, atau istri, atau anak. Kalau kita merasakan berat hati sampai tidak ingin melakukan kebaikan kepada mereka, apalagi jauh meninggalkan keikhlasan, jangan. Karena benar-benar seseorang yang tulus mencintai hamba Allah sama dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan melihat semua potensi yang dia terima
itu ialah cobaan yang dia rasakan seperti yang dirasakan para orang-orang terdahulu, terutama pelopor kebaikan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif, nattaqihim, ngati-ngati sapa kita ing ibad, wa nahdhar lan waspada sapa kita minhum saking ibad. Wala nusi'u lan orang ngeleki sapa kita bihim kelongan ibad, adhanna ing angen-angen. Kita boleh hati-hati, jaga jarak boleh, waspada boleh, tapi jangan pernah kau menyakiti mereka dengan suudzonmu, dengan suudzon kita. Mereka tak akan merasakan kesakitan kalau kita sakit hati, kita cibir, kita rasani, apalagi kita suudzon kepada mereka, kita tidak merasakan rasa sakit dan kita tak merasakan dan tidak nalar juga ketika mereka merasakan rasa sakit dari suudzon kita. Apa yang dia rasakan? Gak ada rasanya. Tetapi sejatinya kita itu telah menyakiti mereka dengan pikiran kotor kita sendiri, unek-unek hati kita sendiri. Karena nanti di akhirat kita semua akan dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dilaporkan dan membaca amalan-amalan yang kita lakukan selama di dunia. Orang semua sejak Nabi Adam ila yaumil qiyamah menyaksikan satu persatu amalan yang dilakukan oleh umat manusia ini satu persatu di hadapan orang yang dikenal dan tak dikenal, di hadapan mereka semua. Namanya Yaumul Fatihah, di hari mempermalukan Allah di hadapan semua orang. Nanti di sana tertulis, aku selama ini ternyata hidup serumah atau hidup bertetangga. Zahirnya kita baik, tetapi ternyata hatinya busuk, kotor, nyakiti tetangganya dengan ucapan yang tak baik di dalam hatinya. Dia akan malu. Orang-orang yang kenal juga malu. Nabi Muhammad kecewa dan banyak sekali kekecewaan di sana karena memang hari-hari mana orang-orang dipermalukan oleh Allah. Maka kita jaga mereka, jangan sampai mereka juga merasa tersakiti oleh pikiran kita sendiri. Nuhibbu fillah wa nabghadu fillah. Cinta sapa kita fillah karena Allah wa nabghad lan muring-muring sapa kita fillah karena Allah. Berusaha mencintai siapapun itu karena Allah dan berusaha membenci karena Allah. Apa artinya membenci karena Allah? Kita tidak setuju dengan perbuatan, bukan tidak setuju dengan fisik ataupun orangnya. Ketika kita tidak sesuai dengan orang, mungkin orang itu melihat kita sedang uh, uh, keluar dari masjid, lalu dia tiba-tiba membawa tasbih dan sajadah keluar masjid dengan waktu yang sama. Lalu tiba-tiba kita dipertemukan oleh orang yang kita cintai, seperti tetangga. Kita ngobrol sama tetangga kita, orang itu keluar dengan pakaian atribut. Ternyata dia keluar masuk tak menggunakan sandal. Kita nggak enak mau motong ngobrol dengan teman kita. Tetapi di saat itu, kalau kita memang bisa jaga perasaan yang diajak ngomong. Karena tadi kita mempunyai kewajiban akhlak kepada saudara kita seiman, hormati. Bilang, maaf, saya ada keperluan penting sedikit. Langsung segera ngomong. Kalian marah kepadanya. Bagaimana ini sampean? Keluar masjid, sandal nggak dipakai. Ya sandal, kamu nggak pakai sandal dari luar, langsung masuk, nggak cuci kaki, najis semua. Sudah. Marah karena Allah. Itu tadi, sifat perilakunya. Jangan sampai dendam, diingat-ingat kejadiannya, diceritakan ke orang-orang, kayak itu hal yang sangat fatal. Tidak. Selesai sudah. Tidak jauh, tidak terpendam dalam hati. Sudah, karena Allah. Nata sama meninggikan sapa kita anil masalih ninggalno saking pira-pira maslahat wal matami lan pira-pira angen-angen asasia sing bangsa kepribadian. Muraduna utawi karepe kita al khalid iku perkara sing langgeng dunama ora kok perkara yang tahi kang bakal entek ya ma. Lan ardo
Ora bakal sapa kita dunal jannah saliyane surga bisa manen diijoli kelawan harta. Kita berusaha menjunjung rasa tinggi kebaikan sebisa mungkin. Jauhi semua maslahat-maslahat keinginan kepentingan pribadi. Kita penuh keikhlasan dalam kebaikan yang kita curahkan menjauhi kepentingan pribadi. Memang tujuan kita ialah perkara yang kekal, bukan sesuatu yang akan sirna. Karena kita tidak akan pernah ridho dan ikhlas jika surga ditukar dengan dunia. Karena semua amalan akhirat itu hukumnya selamanya. Amal baik selamanya. Dan ketika kita mementingkan keduniawian, maka itu hukumnya akan sirna. La ilaha illallah. Yang berikutnya nada'u ngejak sapa kita al ibadah ing pira-pira hambane Allah ilallah maring Allah bisidik kalawan jujur wal ikhlas dan ikhlas warifq lan alus wal lain lan lembut wa targhib lan nyenengno wa tarhib lan meten-meteni wal qaul lan ucapan wal amal lan amalan nabdulu nyurahno sapa kita fi dzalika ing dalem kono dakwah ilallah ghayatul jud kelawan katoke usaha. Kita semangat mengajak orang-orang mengenal Allah lebih jauh, mengenal Allah lebih dalam. Dari hamba Allah, dari baik manusia maupun jin, kita ajak mereka dengan penuh kejujuran, penuh kesungguhan hati, keikhlasan, dengan sopan, lembut, dan memberikan motivasi yang baik, dan juga memberikan peringatan yang menakutkan, dan ucapan yang baik dan pembuktian praktek dari diri sendiri yang baik kita semua curahkan kepada mereka dengan sepenuhnya. Walanat'u dan orang ninggal sapa kita fursatan ing sak kesempatan liwat lidakwatihim maring ngejak ibad ila maulahum maring gustine ibad ilag tanamnaha kecuali wus mendapatkan kemanfaatan kita atau jarah sapa kita ha ing kila fursa. Jangan sampai kita lewati satu kesempatan yang mungkin kita bisa masuki untuk mengajak mereka untuk lebih dekat kepada Allah. Sebenarnya hal itu ialah kesempatan yang kemanfaatan kita rasakan sendiri. Jadi kesempatan itulah yang kita ambil manfaatnya. Jadi kalau memang mereka butuh dikenalkan, kenalkan. Kalau mereka masih belum perlu dikenalkan sebab masih belum kenal Allah, maka lakukanlah ajakan kepada Allah dengan sifat kalian. Sifat jujur, sifat ikhlas kalian, sifat lembut, sopan, ucapan yang baik, perilaku yang baik, itulah maksimalkan. Kadang-kadang banyak sekali orang yang masuk ke agama Islam bukan lewat kajian Islam atau dengan debat antar agama, melainkan lihat dari akhlaknya, cara senyumnya, cara dekatnya dia kepada Tuhannya, cara mengajarkannya agama dengan cara para nabi kepada sahabatnya. Hal-hal yang seperti itu lebih berpotensi mengajak kepada Allah dan itu termasuk akhlak kita kepada hamba-hamba Allah yang baik. Kita memiliki qudwatun hasanah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ora karep sapa kita minkum saking sira kabeh jazaa'an ing balasan wala syukura lan ora ing tegese balasan. Orang iman akan berkata, aku tidak ingin dari kalian, Allah berkata, aku tidak ingin dari kalian balasan apapun kecuali yang ikhlas itu tadi. In ajruna ora ono utawi ganjaran kita illa ala kejaba iku wajib ing ngatasé perkara fadarana kang gawe sapa alladzi ing kita. Ganjaran kita, pahala kita hanya kita minta kepada zat yang menciptakan kita, alladzi fatarana, yaitu Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul ngucap sira Muhammad ing ucapan hadhihi sabili ila akhirih. Hadhi utawi iki dalan sabili iku dalanku.
ad'u kang ngejak sapa ingsun ilallah maring Allah, ala basiratin hale tetep ing atase kesungguhan hati, ikhlas. Ana rupane ingsun waman wong itaba'ani kang melok sapa man ing ingsun. Wa subhanallah nyucikaken sapa Allah, nyucikaken sapa ingsun ing Allah, kelawan nyucikaken Allah, wa ma ana lan ora ana utawi ingsun minal musyrikin iku setengah saking pira-pira wong sing musyrik. Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka seperti ini, inilah jalanku, aku mengajak kalian semua kepada Allah Tuhanmu alam semesta. Aku mengajak kalian dengan sepenuh hati keikhlasan dan orang-orang yang mengikutiku juga akan melakukan hal seperti ini. Maha suci Allah, saya bukan orang yang tergolong dari golongan orang yang musyrik. Qala al-musannif natasaddaq, berusaha sedekah ingsun kula utawa kita kula yaumin ing dalem saben-saben dina. Bima kelawan perkara tayasar kang gampang ya ma wa ing qala senajan sithik ya ma berusaha kita setiap hari sedekah walaupun sedikit. Yang paling mudah sedekah itu apa? Uang kalau ada. Ketika itu ada rombongan dari para sahabat yang fuqara, "Ya Rasulullah, saya iri dengan orang-orang yang kaya seperti teman-temanku para sahabat. Mereka enak memiliki sedekah, mempunyai uang, bisa sedekah sepuasnya. Dia sama-sama saja membangun rumah dan kebun di surga kelak. Aku bagaimana ya Allah? Ya Rasulullah, saya tak punya apa-apa." Kanjeng Nabi mengingatkan kepada sahabat, "Wahai sahabatku, kulu sulama, semua persendi-sendian kalian itu akan terhitung sedekah jika kau melakukan hal ini." Apa itu ya Rasulullah? Ada yang pertama sholat duha. Sholat duha itu termasuk faedahnya itu sedekah. Sedekah apa? Sedekah sholat. Oke, sholat itu sedekah. Menyedekahkan anggota tubuhnya kepada Allah. Ada juga kalimatun thayyibah, kalimat yang baik kepada sesama juga sedekah. Akhlakul karimah itu sedekah. Jadi memang Allah membukakan pintu rahmat seluas-luasnya. Jadi sampai sehingga rahmat Allah akan lebih lebar dan luas daripada dosa-dosa kita semua. Alhamdulillah. Natanaqash runding sapa kita wa natabahas saling runding sapa kita wa natabahasan saling bahsul masail mencari kebenaran secara ilmu wa natruk lan ninggal kita mujadalah taman ing ndebati wong layakunu kang ora ana qasdu apa tujuane man tujuane apa al ihtida iku nuduhno ila sabil haq maring dalan sing bener. Kita sering kali melakukan diskusi atau saling bahsul masail dalam sebuah kajian ilmiah dan meninggalkan segala bentuk perdebatan tanpa unsur keilmuan, yang mana kita berdebat dengan orang-orang yang memang bukan tujuannya mereka memberi jalan yang baik dan benar kepada umat. Artinya tujuannya mereka salah ketika memperkenalkan ajarannya kepada umat. Jangan sampai kita meladeni atau mengikuti perdebatan tanpa ilmiah. Tapi kita lakukan diskusi, duduk bareng, bahsul masail, kita buktikan dengan ilmiah. Bukan gara-gara tahu siapa yang paling benar, bukan. Tetapi kita cari jalan yang mana baik dan benar tadi memang terbukti dari secara konteks keilmuan yang ada. Bal tasallat, balik wus nguasai ala ing atase ikilah man hawahu apa hawa nafsune, sebab mereka telah dipenuhi hawa nafsu. Yang disenangi apa dicocoki. Fala yurid mongko ora karep sapa man illa ayan tasir kecuali yen to menang amrih menang sapa iki laman liraihi maring pendapat iki man mahmakan ing dalam semangsa kapan ono sapa man, maka alasannya karena hawa telah menenggelamkan hati dan pikirannya, maka tidak ada tujuan dan keinginannya kecuali bagaimana usaha
pendapatku yang paling benar, pendapatku yang paling cocok, pendapatku yang paling pas, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun tempatnya dan suasana zamannya. Karena dia ngikuti hawa nafsu, pokoke lek jenenge pokoke ya repot. Pokoke kudu ngene, lek gak nrimo munakasyah, nggak menerima saling adu banding ilmu, tapi kudu faedah pokoke. Sedangkan Rasulullah memiliki sahabat yang ditinggal meninggal ada 124.000 dan semua ialah santri langsung. Nabi besar Muhammad SAW dididik langsung oleh tangan yang mulia, dilihat langsung oleh mata yang mulia. Bagaimanakah mungkin ketika Rasulullah SAW tidak mengajarkan orang yang banyak sekali tersebut kecuali ditinggalkan oleh hal-hal yang baik, akhlakul karimah, ajaran yang baik, terus adab yang baik, pemikiran yang baik, maka memang akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah yaitu tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Semua sahabat kita kagumi, semua sahabat kita agungkan dan kita ngikuti semua ajaran para sahabat dan semua para tabi'in dan semua orang yang mengikuti jejak-jejak tabi'in dan para sahabat sampai ila yaumiddin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.